Punya? Iya. Hebat ini. Berarti di rumah sudah mulai menjahit? Gitu ya? Iya, kelas Putri ya dapat? Iya, dapat. No. Jadi dia dikasih uang saku orang tuanya, dapat gaji dari Teva. Dari Tevanya juga. Duh, enaknya itu. Baru kali ini sekolah digaji ini ya. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan Jago TV. Kali ini episode yang ke-21 ke-22 ya, episode yang ke-22 kita akan membahas tentang pembelajaran di kompetensi keahlian desain dan produksi busana. Di sana sudah ada Tevanya. Saya ingin membahas itu bersama Bu Hasni. Ini adalah guru yang ada di sana yang mengelola Teva, dan sekaligus saya akan konfirmasi kepada anak-anak ini. Ini adalah anak-anak yang didesain busana. Apakah betul bahwa pembelajarannya di sana itu sudah berbasis produksi? Apakah anak-anak dilibatkan untuk memproduksi benda-benda atau pesanan-pesanan yang diterima oleh desain busana? Kita tahu bahwa di desain busana di sana sudah mengerjakan banyak pesanan, diantaranya adalah kaos olahraga, kemudian ada seragam yang dipakai anak-anak, juga ada juga pesanan yang untuk bapak ibu guru maupun orang luar. Nah, termasuk unggulannya apa yang ada di sana? Saya juga sudah pernah melihat bahwa di sana juga membuat topi apa itu namanya. Nanti kita akan tanya kepada Bu Hasni dan anak-anak. Itu pengantar dari saya. Selamat datang Bu Hasni, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Hasni, ini yang membimbing anak-anak ini. Jadi nanti akan kita tanya apa saja yang dilakukan. Yang kedua ini siapa namanya, Mbak? Putri. Putri, ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 11 DPP 2. Kelas 11 DPB 2. DPB Desain dan Produksi Busana. Nah, kemudian ini Mas, siapa Mas namanya? Satria. Satria, kelas 11 DPB 2. Oh, sama. Ya, alhamdulillah. Ini yang akan mengkonfirmasi tentang apakah pembelajaran di desain busana itu sudah berbasis produksi. Nah, tadi siapa namanya, lupa lagi? Putri. Putri dan Satria. Putri dan Satria. Putri, kamu di kelas 11 ini sudah belajar menjahit? Sudah. Apa yang kamu jahit? Banyak, Pak. Ada rok, celemek. Iya. Terus Kaos ikut jahit? iya. Kaos juga. Kemeja. Iya. Oh, sudah banyak yang kamu kerjakan ya. Padahal baru kelas 11 ini ya. Kemudian Satria, kamu apakah sudah bisa menggunakan mesin bordir di sana itu? Sudah, Pak. Kamu bordir apa di sana? Sudah membordir bed, logo SMK, terus lokasi, terus kelas. Oh, itu ya. Jadi yang bordir bed lengkap itu yang digunakan anak-anak di sini itu hasil kerjamu ya? Ya, sama Pak. Siapa saja biasanya bordir? Saya di sana biasanya sama 2 anak. 2 anak ya? Ya. Yang ngajari siapa dulu? Yang ngajari Mas Dimas. Oh ya, Dimas itu adalah tenaga teknisi yang ada di desain dan produksi busana. Sekarang ke Bu Hasni. Bu Hasni, ini anak-anak ini kok sudah katanya sudah bisa menjahit, apa betul ini? Iya, betul. Betul ya? Padahal baru kelas 11 itu. Iya, kelas 11. Jadi mulai dia belajar prakteknya kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 itu ya. Sudah praktek. Praktek ya? Iya. Oh, dari begitu. kelas 10 semester 1 baru masuk. Itu apa pelajarannya? Pelajarannya ada DK. Apa itu? Dasar kompetensi. Oh, dasar kompetensi ya. Dasar-dasar dulu. Jadi anak-anak itu diajari membuat pola, selain pola nanti sekalian dijahit. Oh, begitu. Ya, jadi kelas pertama. 10 itu sudah
dasar-dasarnya sudah bisa ya. Sudah bisa. Sehingga kelas 11 sudah diberi Iya. tanggung jawab untuk memproduksi itu. Iya, di kelas 10 semester 2 itu sudah memproduksi rok ya pertama kali ya. Oh, gitu ya. Iya, di kelas 10 semester 2 sudah menjahit. Oh, sudah menjahit. Sudah bisa ada karya. Nah, ini saya mau tanya ini. Dulu saya pernah berbincang dengan Bu Nafis ya terkait dengan TEVA. Yang di TEVA itu yang dikerjakan apa saja sekarang? Pesanannya yang tahun ini. Yang tahun 23 kemarin lah, 23. 2023 kita sudah alhamdulillah ada banyak Pak ya. Yang pertama itu ada Katalpak guru. Oh, ini guru. Contohnya ini ya? Iya, benar. Oh, ini contohnya. Katalpak yang pertama, kemudian ada lagi yang kaos olahraga sebelum ini. Oh, sebelum ini juga ada pesanan. Kaos olahraga yang dipakai siswa-siswi baru kelas yang sekarang. Kemarin tahun ajaran baru 2023 yang merah itu. Ya, yang merah itu. Terus ini juga. Terus seragam praktek AKL. Oh, yang seragam untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga itu yang membuat juga DPB. DPB juga. Kemudian terus yang ini, ini kaos lapangan. Kaos lapangan juga. Kaos lapangan juga kelas 10 anak-anak yang dipakai sekarang itu. Kemudian ini yang kelima, kelima. Ini rompi UKS. Oh, rompi petugas UKS itu anak-anak yang UKS itu juga dijahit di sana. Iya. Udah banyak ini ya. Nah, ini Prima berarti simbol UKS itu kamu yang bordir. Ini lihat. Iya, Pak. Ya, oh itu hasilnya yang dikerjakan oleh Prima, bagus ini. Kalau sablon kamu bisa, ini kan ada logo jago itu di kaos. Ya. Itu kamu juga belajar? Juga belajar sablon. Oh, berarti ini semua anak-anak yang mengerjakan? Anak-anak yang mengerjakan. Kalau Putri ngerjakan semana Putri? Itu Pak, saya mengerjakan baju lapangan sama kaos ini polo. Oh, kaos ini? Kaos polo yang kaos yang ini? Ya, yang ini tahun ini Pak. Ini baru tahun ini? Kalau yang ini kan tahun 2023. Kalau yang ini tahun 2024, yang terbaru. Yang terbaru. Jadi ini ya? Kita sekarang lagi proses pembuatan kaos Bapak Ibu Guru nanti. Oh iya ini ya. Paling sekitar 1 bulan lagi jadi. SMK Jatirogo. Ini hasil kerjanya Putri dan teman-teman ya. Iya. Kamu kalau ngerjakan ini Putri? Iya. Ya, ini untuk membuat kaos ini berapa temanmu yang terlibat? Biasanya ada 5. Yang 5. Itu dibagi apa saja? Bagian gawe kerah dhewe begitu. Ada yang bagian belahan, terus kerah, nyambung lengan, lambung lengan, terus sisi. Oh, sisi nih. Ya. Bau ini ya? Apa ini? Lengan ini ya? Iya, sisi. Oh, gitu ya. Berarti untuk mengerjakan satu produk ini di jurusan desain busana itu sistemnya sudah menggunakan sistem produksi di perusahaan, gitu perusahaan, iya. Jadi pakai istilahnya Bu Nafis itu namanya ban berputar. Ban berjalan. Ban berjalan iya, ya, jadi ban berjalan. Beda nanti setiap anak itu ada ini Pak ya, step by stepnya dulu. Jadi yang pertama dikerjakan ya, jadi ada urutan kerja gitu. Jadi nanti di bagian line 1 dari deretan ini menjahit bahu semua. Oh, gitu. Kemudian nanti menjahit lengan semua. Satu line, satu garis. Oh iya alhamdulillah. Sampai jadi ya. Iya. Tapi anak-anak seandainya di rumah memproduksi sendiri, maksudnya individu tidak seperti pabrik begitu, juga bisa. Putri misalkan buat satu kaos sendirian tanpa teman itu ya bisa. Bisa ya. Nah, kalau bisa untuk membuat kaos begini apa saja yang harus dikerjakan Putri? Pertama itu mengukur Pak. Mengukur ya. Setelah itu membuat pola. Buat pola, terus? Setelah membuat pola, memotong kain. Terus dijahit. Oh gitu, dijahit. Ya, ini sudah hafal langkah-langkahnya. Berarti tenanan ya. Kalau Alia saya tanya karuan ini, Pak dijahit dulu baru dipotong. Ya, karena tidak jurusannya. Nah ini terima kasih Putri ya. Kemudian ini untuk Prima. Namamu kok bagus Prima? Satria.
Satria. Saya itu merek sepeda motor lihat. Karena ada Satria, ada Prima. Oh, untung nggak keliru Grand nah gitu. Satria, ini kalau bordir gini Satria, itu apa yang dikerjakan? Ya, yang pertama memasukkan desain ke komputernya sana. Ke komputer mesin itu. Terus menyesuaikan benang ini. Oh iya, ini desainnya bagus. Nah, terus agak tinggi biar kelihatan kamera. Tinggal jalan. Oh, tinggal jalankan saja. Berarti semuanya sudah otomatis ya? Sudah otomatis. Ini Satria. Ini kan di sana bordirmu itu berapa kepala sih yang dipakai itu? 4 kepala, Pak. 4 ya? 4. Ada 4 kepala, berarti satu kepala sudah bisa membuat ini satu gitu ya? Berarti itu jalannya bareng gitu ya? Jalannya bareng. Berarti kalau kita produksi massal sekali kerja itu langsung dapat 4 bed. Oh begitu. Biasanya ini Satria, kendalanya di sana apa toh? Kalau membuat kayak begini ini? Ya benangnya sering putus gitu. Oh, benangnya sering putus ya. Kamu ya sudah bisa masang kalau benangnya putus terus masang kembali itu bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah bisa. Oh, alhamdulillah. Sekarang mau tanya tahapannya ini. Ini kan kamu tadi nyampaikan ini. Itu kalau saya ke sana kan lihat itu. Kamu ya bisa itu masang kainnya yang di bawah itu. Ya, bisa. Yang dipakai kain apa itu? Yang dipakai itu kain kapas. Kain katun, yang di bawah itu pakai kain keras. Oh gitu ya. Nah ini yang nggak jurusan busana nggak ngerti kalau ada kain keras. Terus tanya ada kain lembut gitu. Nah, ini untuk dasarannya ini ya. Jadi untuk membuat semacam ini kita harus membuat desain dulu ya. Desainnya dibuat di komputer ya Bu Asni ini. Dibuat di komputer, terus kemudian filenya dimasukkan di komputernya bordir gitu ya. Kemudian tinggal nombol oke, gitu ya. Jadi seperti Prima ini sebagai operatornya, dia yang akan Satria, Prima lagi. Satria, saya tuh dulu sepeda motornya Prima itu. Kamu kan sukanya Satria. Ayahmu berarti suka naik motor Satria. Buanter kan Satria. Berarti nanti Satria yang akan mengoperasikan mesin bordir itu. Dan itu ternyata kerjanya banyak ya bordir. Banyak. Pesanannya banyak ya? Bordir. Banyak sekali. Terus kelihatannya sekarang punya bordir lagi baru? Ada baru lagi. Berarti berapa mesinnya bordir sekarang? Yang pakai ini kemarin itu ada satu mesin 4 kepala. Satu unit 4 kepala. Iya. Terus yang baru? Ada 1 per kepala. Oh, jadi ada satu. Punya lagi dua tapi masing-masing 1 kepala. Iya, masing-masing 1 kepala. Berarti semakin lengkap alat-alat yang digunakan di desain produksi busana. Ya, Putri nanti juga belajar ini juga. Ya, iya. Terus kemudian kalau Sablon juga ikut belajar kan? Iya, anak desain busana. Walaupun Putri juga harus bisa bordir, harus ya minimal tahu cara kerjanya. Sehingga nanti kalau jadi bos, kemarin siapa yang mau jadi bos? Tara kemarin mau jadi bosnya butik. Butik ya, harus tahu cara kerjanya gitu ya. Nanti Putri juga jadi bos butik. Kamu juga kepengen jadi bos butik? Iyalah Pak. Iya. Iya. Nah, kalau Satria pengen jadi bos apa Satria? Saya hanya pengen jadi operator bordir. Hanya jadi operator bordir. Nanti kalau sudah punya modal beli sendiri bordirnya. Nanti bordir sekarang itu kan semuanya sudah canggih-canggih. Saya lihat kemarin itu ada yang bisa bordir sepatu juga. Iya. Jadi sepatu begitu mau dikasih merek apa bisa dibordir itu Satria. Nah, kamu sudah punya apa dasarnya untuk menjadi itu ya. Nah, ini. Kemudian mau tanya ini, Bu Asni, anak-anak saat memproduksi itu apakah ada produksi yang gagal gitu? Kalau di awal, Pak, di awal itu gagal masih bisa disiasati lah. Jadi sebelum kita itu nanti gagal, jadi bagaimana cara meminimalkan. Jadi jangan sampai produknya gagal, apalagi kita nanti keluar ya. Jadi pesanan pelanggan nanti khawatirnya kecewa. Jadi sebelumnya kita pertama kali itu buat desain dulu. Desain, kemudian ada sampel. Jadi sampelnya. Iya, dibuat sampel dulu.
kemudian ditunjukkan untuk pelanggan, untuk pemesan. Kalau sudah sampelnya oke, berarti baru kita produksi. Oh, jadi gitu. Enggak buat produksi satu langsung enggak. Gitu. Jadi ya. kita buat sampel dulu. Ya. Nah, itu biasanya kompetensi apa yang dimiliki anak yang masih kurang saat memproduksi banyak itu loh kan, mungkin waktunya buat kerah Pak, ini yang sering error tapi masih bisa diperbaiki tau. Biasanya di kelemahan di mana itu? Di setiap desain itu kan pasti ada kesulitannya anak-anak. Jadi kayak misalkan contohnya di cutter pack yang ini ya, yang ini contohnya kayak di sini. Yang di sini itu yang agak sulit untuk anak-anak itu kerjakan di bagian saku. Oh, buat saku tuh sulit ya? Kalau saku tempel gampang, anak kelas 1 sudah bisa. Tapi kalau yang ini kan saku sakunya masuk gitu ya? Dalam, jadi dipotong kain bahan utama di bagian badan itu kan kita harus teliti Pak ya. Jadi ukuran kalau menceng nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi di situ agak sulit di situ. Kemudian kalau yang produksi yang ini baju praktek kan bagus baju, ini. Kayak bajunya pakai bang ya. Ini Putri yang jahit ya? Putri, kamu bagian jahit apa Putri? Saya bagian jahit. Pas selendangnya ini, apa ini dasi kerahnya ini ya. Alhamdulillah. Di bagian situ. Tapi masih bisa satu kali anak-anak kerja gitu, mungkin 1 hari Pak ya. 1 hari belajar di bagian situ sudah lancar. Oh, sudah lancar ya. Iya. Hari kedua produksi enggak. Alhamdulillah. Ini ya, bagus sekali buatannya Putri dan teman-temannya ini. Kalau Satria juga ikut jahit atau hanya bordir sampean itu? Kadang ikut jahit Pak. Jahit harus ya, karena desain busana ya. Kamu kalau jahit itu yang suka jahit apa? Kaos apa baju? Jahit ke celana Pak. Oh celana. Ya. Alhamdulillah ini celana. Nah, ini kelihatannya anak-anak sudah pintar semua ini, sudah bisa nerangkan saya. Sekarang yang ini. Apa ini jenenge buas nih? Untuk kalau sekarang ya lagi musim Pak ya, pakai topi yang lagi tren itu. Topi pantai. Ini kan buatannya anak desain busana ini ya. Ini saya tahu karena apa? Saya tahu waktu memproduksi kainnya, apa istilahnya ini? Ekoprint yang ngerjakan di jurusan macam-macam itu ya. Kemudian kainnya yang sudah jadi ditaruh di desain busana, salah satunya diproduksi ini. Ini kelas berapa yang membuat kayak gini? Kelas 11 juga. Kelas 11 juga? Iya. Tapi bukan kelasnya ini, Putri ini. Kelas sebelumnya itu, kelasnya Tara itu. Iya. Oh, bagus sekali ini. Sudah banyak yang terjual itu. Sudah banyak yang terjual. Iya, ini tinggal yang belum terjual yang dibawa. Berapa ini harganya gini? Sepertinya ada di Handtag ya. Oh, ada ya? Oh iya. 110.000 ya? Iya. Mahal ini. Ada. Ini Bubas sudah punya kelihatannya. Iya. Kalau belum punya tak belikan gitu loh. Tapi sudah punya sudah ya. Punya. Sudah punya ya. Waktunya. Nah, ini kan hasil karya, tidak semua sekolah bisa memproduksi kayak begini. Betul. Karena keunggulan di sini adalah kita mempunyai pembelajaran ekoprint. Ya, di kebiasaan itu teman-teman guru di semua jurusan sudah bisa memproduksi ekoprint. Karena kan kita sekolah di Wiyata. Hasilnya batiknya ini istilahnya kemudian ditaruh di desain busana. Salah satunya dibuat ini. Juga bisa dibuat tas kan mesinnya? Ada tas, ada tasnya juga sudah memproduksi? Sudah. Hebat. Alhamdulillah banyak yang terjual karena ini kan produksi tahun kemarin kan Pak? Iya. Jadi ada yang dibuat tas, dibuat kemeja, gitu dibuat topi. Terus ini Putri, ini kamu kan sudah bisa macam-macam, bisa jahit kaos, bisa jahit apa ini cutter pack, apa ini rompi, baju praktek begini. Menurut kamu nanti kalau kamu lulus itu kira-kira yang membuat kamu berani membuka itu apa? Kemampuanmu itu loh. Membuka butik, katanya mau buka butik ya. Itu kamu sudah menguasai apa gitu loh maksud saya? Saya bisa mendesain. Bisa mendesain. Nah, desainnya pakai apa kamu? Masih pakai manual atau sudah pakai komputer? Ya, sudah diajarin pakai komputer. Sudah. Terus setelah didesain kamu sudah bisa buat polanya? Sudah. Sudah.
Di rumah punya mesin jahit? Punya. Punya? Iya. Hebat ini. Berarti di rumah sudah mulai menjahit? Sudah. Sudah? Iya. Inilah contoh siswa atau pelajar yang nanti betul-betul bisa berhasil karena apa? Pembelajaran di sekolah dilanjutkan di rumah dengan memperbanyak produksi, ya. Karena apa? Nanti kamu akan memproduksi kan? Harus bisa ini dan harus bisa ngitung. Ngitung apa? Misalkan Pak Bas mau membuat baju gitu ya. Kamu kan harus tahu tuh berapa ukurannya Pak Bas atau berapa meter yang dibutuhkan untuk buat baju. Harus dihitung sehingga nanti kainnya apa, harganya berapa, kalau jadi ongkosnya berapa, sehingga kalau sudah bisa memproduksi nanti akan tahu harga jualnya. Itu penting. Itu ya ono pelajaran gitu. Ada. Apa pelajaran apa itu? Di setiap mapel ada, Pak. Kalau di mapelnya Putri sekarang itu ada PKK ya? Iya, PKK. Ada PKK, ada DKK ya? Iya, ada. Ya. Itu setiap kali pembuatan baju, jadi anak membuat laporan. Jadi di paling terakhir itu menghitung harga jual. Menghitung harga jual? Ada, iya. Jadi ada rancangan bahan, ada menghitung harga jual. Itu dimulai dari kita pakai bahan apa saja, gitu pakai ya? Kebutuhannya, terus terakhir upah kerja. Kerja. Ini penting ini. Karena kalau hanya bisa memproduksi, tidak bisa menghitung biaya produksi dan bahannya, ya nanti hanya jadi operator kayak Satria nanti. Kan tujuannya nanti setelah lulus tidak hanya jadi operator, tapi ya harus jadi seperti Tara kemarin, jadi bosnya itu loh ya. Iyalah, saya doakan lah Putri Satria itu jadi bos-bos di butik. Kemudian kalau yang kaos itu namanya apa? Butik juga? Apa yang memproduksi kaos? Ya rumah produksi gitu loh. Kan kita kerjasama dengan Garis Warna yang kaos, Rembang Nesia kan gitu kan. Sekarang anak muda itu lebih suka yang apa ya, casual gitu ya. Pakai kaos kayak saya gini ya. Saya pakai kaos karena masih muda. Pak Dulis tuwek batian ya. Saya masih muda makanya sering pakai kaos ya. Nah, ini kesempatannya Satria nanti untuk itu. Lah Satria, kalau kamu jadi bosnya rumah produksi kaos gitu ya, kira-kira sudah bisa ngitung? Belum, Pak. Belum. Nah, belajar ini sama Bu Aseni hitung ya. Pak. Nah, kamu kan sudah bisa nyablon, sudah bisa bordir. Jangan hanya nerima, karena kan ada bordir itu yang hanya nerima, terima bordir gitu ya Bu Aseni. Akhirnya apa? Ya dia yang digeluti terbatas. Tapi kalau sudah bisa memproduksi sendiri, dibordir sendiri, wah itu hebat Satria. Ya, nanti belajar itu. Karena kesempatannya kan luas di sini. Kalau mau jahit apa aja bisa ya di sini? Bisa. Jahit dari bahan kaos. Seperti yang saya pakai di sini. Oh, ini juga produksinya Nana. Iya. Pakaiannya gambarnya mesin jahit. Iya, Pak. Jadi I love to sew. Itu menjahit ya. Iya. Saya suka menjahit. Jadi mulai dari memotong, cutting, sampai di proses jahit, finishing, sablon, anak-anak. Anak-anak semua hebat sekali ini. Inilah keunggulan di desain busana. Ini Putri sama Satria nanti ini harus diceritakan pada adik-adik kelasmu itu loh, yang masih di SMP, MTS itu. Kasih tahu bahwa desain busana itu nanti kalau sungguh-sungguh belajarnya akan sangat mudah untuk menjadi bos. Nah, ini karena apa? Tidak ada orang yang tidak pakai busana toh. Betul. Semuanya ini kayak kaosan kabeh. Ya, Satria pakai baju, pakai celana semua kan? Ya. Siapa yang membuat anak RPL kan muda? Anak desain busana ya? Ya. Anak RPL bisa bekerja sama dengan desain busana, yaitu membuat desainnya, belajar bareng-bareng. Gitu ya. Nah, saya mau tanya ini Putri, kamu misalkan saya beri kesempatan untuk usul gitu ya. Agar di desain busana lebih bagus lagi pembelajarannya, anak-anak lebih giat gitu, kamu mau usul apa? Apa ya Pak? Iya, terserah loh, kamu usul apa loh? Apa alatnya ada yang kurang apa enggak menurut kamu? Enggak ada? Lengkap semua ya? Iya. Sudah lengkap semuanya. Berarti wes gak usah jaluk apa-apa ini. Ya, karena memang kurang di luas ya? Iya kurang luas Pak. Oh iya, padahal
bengkelnya sudah sebesar itu masih kurang luas. Jadi bengkelnya atau workshopnya di desain busana itu kurangnya 10 kali 30 meter gitu ya. Jadi ada 300 meter persegi di sana. Tetapi karena penuh dengan alat, akhirnya untuk memproduksi masih kurang itu ya. Berarti perlu rumah produksi yang khusus untuk memproduksi gitu ya, menyimpan bahan dan macam-macam itu. Iya, catat ya. Nah, saya penuhi nanti. Ya, saya memang berencana untuk menambah ruangan di desain sehingga anak-anak yang fokus untuk memproduksi, dia tidak harus campur dengan pembelajaran biasa. Yeah. Dia bisa dikelompokkan. Oh, ini untuk produksi apa itu? Kettelpak. Oh, ini untuk produksi kaos. Nah, itu sudah ada tempatnya sendiri-sendiri ya. Ya, kalau Satria mau usul apa Satria kamu? Sudah cukup, Pak. Satria itu manut ini tipikal cowok yang digemari cewek ini ya. Tidak banyak tuntutan dia. Yalah Satria. Ini Bu Asni, ini anak-anak ini kelihatannya sangat-sangat menguasai dan kompeten di bidangnya. Dan saya yang agak hormat dengan desain busana SMK Jatirogo itu ternyata anak-anak yang masuk di jurusan itu tidak cewek semua. Iya. Temennya Satria itu banyak juga di sini ya? Banyak laki-laki juga. Jadi anak-anak itu hampir 50% Pak ya. Hampir 50% satu kelas itu laki-laki cowok kayak gini ya? Iya. Nah, saya mau tanya ini, kalau di desain busana antara cewek dan cowok itu apa ada perbedaannya tentang kompetensi yang dimiliki atau keterampilannya gitu loh? Gimana? Kalau perbedaan kelebihannya kalau cewek apa, kekurangan cowok apa, kelebihannya cowok apa, kurangannya apa gitu loh. Jadi untuk kalau kelebihannya anak-anak itu kalau yang laki-laki Pak ya, yang cowok itu suka di bagian body, sablon itu dia benar-benar tertarik. Jadi pengen belajar, pengen tahu, pengen bisa. Kemudian kalau yang perempuan itu di desain, ya, di menjahit, desain itu saya rasa kelas 10 udah buat desain, kelas 11 udah produksi, udah gitu menghasilkan uang anak-anak itu Pak. Ini yang penting. Putri menghasilkan uang. Jadi saya maunya anak-anak ini kalau sudah bisa produksi di rumah produksi sehingga apa bisa membantu orang tua kayak Putri sudah bisa buat daster Putri. Sudah. Kemarin baru saja buat daster Pak. Gini caranya. Kamu buat produksi atau buat daster, ibumu itu modelnya. Jadi kalau sudah buat daster ibumu yang pakai, terus ibumu suruh ngalor gitu di kampungmu gitu loh. Nanti kan mesti ada tanya kemana yuk, nyoba baju buatan Putri. Loh, masa Putri sudah bisa buat baju? Loh, sudah, cobalah ke sana. Tanggamu ke sana kan? Kamu buatkan. Terus nanti tanggamu ke pasar pakai itu lagi. Yang sebelah tanya lagi. Akhirnya apa? Terkenal kan butiknya Putri. Nanti namanya Butik Putri Jago atau Jago Putri gitu ya. Anak jago nih ya. Itu caranya memproduksi. Ya, itu nanti kan dapat uang. Kalau sudah dapat uang, nanti kamu sudah punya modal untuk lebih besar. Demikian juga dengan ini Satria. Kamu mestinya di rumah juga harus sudah bisa nyablon. Sablon kan tidak harus alatnya besar seperti sekolah itu. Ada itu sablon yang hanya alatnya kecil-kecil itu lah. Apa yang untuk gosok itu lah. Itu harus punya. Kemudian ya misalkan obatnya itu lah. Kalau di sekolah pakai minyak kan. Yang murah kan bisa pakai air itu ya. Sablon air itu loh ya. Kita ada sablon DTF Pak. Ya. Jadi, ini. Oh iya lupa saya. Kebetulan fotonya Pak Bas. Modelnya keren kan ya. Ini yang akan diproduksi nanti Pak. Oh gitu. Iya, betul. Di belakang apa gitu kok? Nanti di depan kayak saya Pak ya kaosnya atau di belakang gitu. Di depan bagus Pak. Di depan ya. Di depan kaosnya Pak Bas nanti sama Bu Bas. Loh, aku nek di desain kok malah ganteng ya. Loh, ini ada, sama Bu Bas ini. Ini nanti selain ada sablon yang tadi Pak Bas bilang yang manual itu, kita punya sablon DTF, ada 2. Jadi gitu. Yang ini nanti kita pakai DTF. Jadi pakai printer gitu Pak ya. Printer. Iya, dicetak keluar ini nanti baru diberikan semacam jenis lem gitu. Baru masuk ke kaos.
di pressing dulu. Ya, di pressing, kemudian tempel ke kaos. Tempel ke kaos. Oh, seperti yang dipakai. Iya, itu. Ini. Oh, pakai printer DTF. Iya, yang ini pakai DTF. Teknologi terbaru. Ada 2. Ya. Ada. Printer kita. Sudah punya ya? Sudah lengkap. Oh, hebat sekali ya. Sablonnya 2 desain macam. busana ini. Ini Satria ya iso? Bisa, Pak. Ini yang hebat dari desain busana SMK Jatirogo bahwa alat-alat yang dimiliki sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi sablonnya tidak hanya manual, tapi sudah sablon yang otomatis. Jadi pakai printer. Nah, yang penting itu pakai buat desainnya ini. Dan jangan salah cari modelnya. Nah, modelnya keliru Mas Hafid, desainmu nanti juga enggak laku nanti. Kalau ini katanya luar sih Pak. Oh, laris ini Pak. Ya. Nanti ada di sini ya? Ada nanti Pak. Jadi saya baru tahu. Baru tahu Pak ya? Iya. Keren sekali ya. Yang mau diproduksi sekarang itu kaos ini. Ini yang kaos lapangan sama ini. Kita sama ini. Iya. Insya Allah bulan depan launching yang ini Pak. Oh itu. Iya. Anak-anak semua yang ngerjakan? Anak-anak semuanya. Ini. Produksi anak-anak. Jadi percayakan bahwa Teaching Factory yang ada di SMK Jatirogo itu semua dikerjakan oleh anak-anak. Bapak Ibu guru adalah sebagai pembimbingnya, pembinanya dan pengarahnya. Itu Putri ya? Iya Pak. Keunggulan itu cerita sama bapak ibumu, keluargamu, bla-bla itu sehingga Pak, anak-anak itu minatnya semakin besar ke desain busana. Karena ya itu tadi orang menganggap bahwa kalau sekolah di desain busana itu kan hanya bisa jahit ini. Kan enggak, ternyata Putri bisa membuat desain, bisa membuat pola, bisa menjahit juga. Nah, inilah keunggulannya bahwa kalau ingin wira swasta mandiri, desain busana itu pilihan yang terbaik gitu ya. Iya Pak. Hebat ini. Keren ini ya. Ya, Bu Hasni, terima kasih. Putri, terima kasih. Ini sudah lama ya. Ada lagi untuk Bu Hasni, saya kasih kesempatan. Tadi kan anak-anak kesempatan untuk meminta apa begitu ya. Karena kelihatannya Putri tidak minta apa-apa ini. Satria malah sudah puas ini. Sudah puas dia di jurusan desain busana. Sekarang Bu Hasni, apa yang mau diusulkan ke saya? Sambungan dari Putri tadi Pak ya, ada ruangan tadi ya, Putri minta ruangan tadi ya. Iya. Mungkin semacam showroom Pak ya. Showroom, ini jadi penting. Ada buat display gitu satu ruangan untuk menunjukkan karya-karyanya anak-anak. Iya, meskipun bukan dari jurusan DPB aja, bisa jurusan yang lainnya kayak misalkan contohnya anak RPL, anak akuntansi, anak GP, mungkin di situ ada showroomnya, anak TKR. Jadi satu showroom dibuat bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Ya, nanti saya buatkan. Yang pertama saya buatkan mesti desain busana. Jadi hasil karyanya Putri Satria akan saya pajang di situ. Sehingga tamu yang datang pertama ke sekolah tidak ketemu saya atau masuk kantor, tapi masuk di showroom itu. Biar ngelihat, oh ini hasil karyanya Putri ini. Bagus ini apa ini? Blues ini namanya. Apa namanya? Iya. Blues. Pakai Lah, itu nanti akan timbul pikiran akan pesan di sini. Desainnya kaos kok bagus sekali. Dia akan pesan kaos di sini. Jadi ya doakan ya. Doakan itu akan terrealisasi tahun ini yang showroom itu, ya. Saksinya Yoga, Yusuf, siapa namanya? Luki, Alia, Pak Dul, gitu ya. Tapi harus berdoa, nggak berdoa ya Kak Iso. Berdoa nanti akan dibuatkan showroomnya itu. Ya Bu Hasni, karena itu bagian dari apa? Meningkatkan citra sekolah dan memperkenalkan hasil karya anak-anak. Hasil karya anak-anak. Karena kalau hasil karya anak-anak tidak diapresiasi, kayak Putri pinter jahit, tapi hasilnya hanya disimpan saja. Nah, Putri malas nanti jahit lagi. Betul. Tapi kalau Putri sudah bisa jahit catlepak, terus saya pakai, saya itu pakai punya Garpani siapa itu yang saya pakai setiap hari Selasa itu kan tahun yang kemarin itu ya. Sudah lulus anaknya. Iya. Itu saya pakai. Karena saya ingin memberikan apresiasi pada anak-anak. Nanti kaosnya Putri tak pakai terus ini. Ini ya Putri ya, kaosmu ya. Iya. Ya, nanti saya pakai setiap
hari Jumat. Pak Dul juga pakai. Pak Dul mau pakai punyanya Putri apa enggak Bu Asni sampai? Satria juga ini yang di bordir Satria ini saya tunjukkan nanti sama Bu Bas biar nanti Bu Bas itu kan punya grup macam-macam ya. Nah, nanti biar pesannya di sini semuanya ya. Ya siap kamu kalau ada pesanan banyak begitu? Sangat siap. Sangat siap. Optimis ini. Karena anak-anak kan dapat gaji toh Pak. Weh gitu ya? Iya kelas. Putri ya dapat? Iya dapat. Oh. Jadi dia dikasih uang saku orang tuanya, dapat gaji dari Teva. Dari Tevanya juga. Duh, enaknya itu. Baru kali ini sekolah digaji ini ya. Saya baru dengar ya. Putri, lah uangnya gaji buat apa? Beli pulsa? Enggak ya Pak, ditabung. Ditabung? Iya. Alhamdulillah, inilah berkahnya Teva yang ada di SMK Jatirogo. Jadi tidak hanya anak diajari untuk produksi, anak terampil, tapi anak langsung bisa merasakan hasilnya gitu ya. Satria ya dapat? Dapat Pak. Makanya Satria kan diajak podcast guya-guya ada sanggup. Bukan main ya. Inilah yang harus selalu dikembangkan di jurusan yang lain tentunya ya. Di kompetensi lainnya bisa mencontoh di desain busana bahwa pembelajaran yang optimal, pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang berbasis Teva itu tidak hanya menghasilkan anak-anak yang kompeten, tapi juga menghasilkan income bagi Tevanya, termasuk juga anak-anak mendapatkan motivasi baru karena hasil kerjanya dihargai gitu ya. Iya betul. Nah, anak-anak senang ya dapat itu ya? Senang banget itu Pak. Senang banget. Soalnya lumayan ya. Dapat lumayan ya. Ini yang saya ingin terus dikembangkan sehingga anak-anak itu kalau sudah dapat pemasukan itu kan rugi kalau dia tidak masuk kan. Ini waktunya jahit katalpak ini bisa dapat banyak ini ya. Kayak Putri masuk terus gitu ya. Waktunya pulang jahit saja Putri. Satria juga begitu. Satria itu kalau Sabtu ya masuk? Enggak Pak. Enggak, hanya Putri yang masuk? Iya. Karena ngelembur. Kamu ikut lembur biar dapat banyak. Rumahmu mana tak? Sugian Pak. Sugian dekat aja Kak. Putri rumahnya mana? Sadang juga dekat. Jadi yang dekat itu daripada libur di rumah, kalau nganggur ndak membantu orang tua datang ke Bu Asni, Bu, saya kerjakan hari ini Bu, yang jobnya minggu depan, nah gitu ya. Saya akan lembur hari Sabtu. Nah itu hebat ya, Nah, karena hebat saya beri pantun ini ya. Sudah ada usulan lagi Pak? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Alhamdulillah lengkap sekali. Jadi hasil karyanya anak-anak sudah disampaikan sendiri bahwa Tevanya SMK Jatirogo itu betul-betul dikerjakan oleh anak dan betul-betul bermanfaat bagi pengembangan kompetensi maupun motivasi belajarnya anak. Nah, termasuk yang saya pakai ini tidak saya lepas kalau belum selesai ini karena saya harus mengapresiasi hasil yang sudah dibuat ini dan ini adalah unggulannya desain toh ini. Desain busana unggulannya ini ya. Kemarin pameran di Surabaya ini juga banyak ya. Laku ya? Laku terjual sama ada yang ini ya Pak ya. Oh iya. Ini yang apa ini? Lukis. Oh, ini dilukis sendiri. Iya, dilukis sendiri. Berarti kolaborasi antara pelajaran seni busana dengan desain busana, seni budaya maksud saya. Dengan desain busana itu bisa menghasilkan produk ini ya. Anak-anak yang pintar gambar. Melukis, topinya yang membuat desain busana, jurusan yang lain misalkan RPL, otomotif yang pinter bisa melukis. Bisa. Termasuk anak-anak desain busana yang pinter melukis langsung lukis ini. Iya. Ini juga banyak pemesannya. Banyak pemesannya. Oh gitu ya. Ini gambarnya tergantung yang pesan gitu. Tergantung pemesannya. Jadi pengen apa aja bisa request. Wih, gitu ya. Hebat sekali toh busana ini. Ini saya pakai kecil. Itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Iya. Sip, besok saya juga akan pesan gambar ini. Ya. Terima kasih Bu Asni, terima kasih Putri, Satria, kesempatannya untuk podcast luar biasa. Ini nanti akan menjadi pemicu yang lain untuk bisa berinovasi. Jurusan-jurusan yang lain berinovasi bisa melihat kiprahnya di desain produksi busana. Betul-betul
namanya produksi busana, ya sudah memproduksi sendiri dan dipasarkan, kemudian hasil dari itu semua menjadi bagian untuk mengembangkan Tevanya, gitu ya Bu Hasninya. Terima kasih. Air tawar diambil dari puri. Airnya jernih, segar sekali. Belajar giat setiap hari agar hidup sejahtera dan penuh arti. Salam jago, selalu semangat menjadi jago, menjadi juara SMK Negeri Jatirogo.